Kita masih berbincang mengenai waspada modus kejahatan keuangan digital dan bulan inklusi keuangan bersama Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Bapak Indarto Budi Witomo. Ya. Oke Pak, tadi kita sudah membahas sedikit terkait bahwa adanya pinjaman online yang ilegal dan yang legal tentunya. Namun keduanya pun masih bisa saja mencantumkan logo OJK, even dia itu ilegal. Betul. Nah, yang perlu kita waspadai bagaimana kita bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal, Pak? Apakah ada pembeda? Ada jelas. Betulnya kalau hanya sekedar melihat tentu akan sulit bagi masyarakat Jawa Barat khususnya melihat ini legal atau tidak legal ya. Maka yang paling gampang sebetulnya adalah kita sudah menyediakan kita melayakkan nomor telepon khusus 157. 157 telepon saja coba kita tanyakan. Ya, apakah ini legal atau tidak legal? Pasti jawaban cepat. Baru satu caranya. Ada cara kedua, hoream mau telepon mah malas telepon. Aya pulsa gitu. WA misalkan. WA kan tidak sama kayak wifi WA. Kita bisa WA aja ke 081 157 157 157. Jadi 081 157-nya 3 kali. Jadi itu juga kita hanya sekedar coba aja dari warga masyarakat Jabar, coba iseng-iseng aja nanya misalkan ada kami, nanti mereka akan jawab. WA-nya ke 081 157-nya 3 kali. Jadi mereka akan memberikan jawaban cepat apakah ini legal atau ilegal. Itu. Ada yang lagi yang ketiga. Masih banyak sebetulnya. Kita punya sebetulnya web namanya sikapiuangmu.ojk.go.id. Ini lebih lengkap karena tidak hanya kita bicara mengenai pinjol, di sana juga dilinkkan dengan LMS. Jadi contoh untuk teman-teman learning untuk belajar sendiri. Kita bagaimana pengantin muda, bagaimana kalau kita pramuka, bagaimana kita mengelola keuangan yang sederhana, semuanya ada di sana. Jadi teman-teman silahkan saja warga Jawa Barat, itu ada beberapa channel. Itu diantaranya 3 aja. Ada juga lewat APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Kita kalau kontak 157.ojk.go.id itu akan mudah juga. Jadi banyak channel kita yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui, untuk memperoleh informasi apakah pinjol ini legal atau ilegal. Tadi ada beberapa tips and trick, tapi mungkin ada yang bisa lebih mudah. Bapak Ibu di rumah pemirsa bisa telepon di 157 ataupun bisa di WhatsApp 081 157-nya 3 kali. Untuk mengetahui, untuk make sure apakah aplikasi ini, pinjaman online aplikasi ini legal atau ilegal. Nah Pak, mengenai pinjaman online tentunya kita harus menginput data pribadi. Begitu kan pastinya. Nah, jika berbicara terkait data pribadi Pak, sekarang banyak kasus mungkin ya yang sedang berseliweran lah di kalangan kita masyarakat begitu terkait banyak file-file yang dikirimkan di platform WhatsApp misalnya, namun nomor tidak dikenal tiba-tiba mengirimkan file untuk menginput data kita pribadi Pak. Itu juga salah satu modus kejahatan mungkin ya Pak. Itu bisa di-share sebenarnya apa yang terjadi Pak? Ini, jadi sebetulnya itu melalui media WhatsApp, mereka menggunakan file APK. Jadi biasanya gini, biasanya kalau warga masyarakat nih ada yang ada undangan terus dikirim ada file APK, suruh klik nanti tolong di setting agar boleh diinstal melalui WA ini. Nah, ini berbahaya. Karena di situ nanti dengan APK tadi, dengan file tadi, mereka akan meretas data kita yang ada di dalam. Jadi dengan mudah ini bukan hanya bicara data pribadi saja, tapi keuangan pribadi pun bisa habis. Karena kalau tersimpan password dan segala tersimpan di sana, habislah dana kita. Makanya ini bukan berarti hanya dari nomor yang tidak dikenal, tapi juga dari nomor yang dikenal. Bisa jadi WA group tiba-tiba ada, ataupun teman yang kita kenal tiba-tiba memberikan WA, tolong jangan mau. Kalau enggak, konfirmasi telepon dahulu untuk meyakinkan. Kalau saya tidak akan mau meskipun untuk kenal, karena tidak lazim untuk teman memberikan file untuk di-install. Itu enggak. Karena pernah saya diterima juga loh, ini kok siapa? Padahal Ustadz. Saya diamkan saja. Jadi abaikan. Karena konsep ini ya, untuk pinjol itu ada larangan untuk menggunakan media SMS, WhatsApp, mempromosikan. Jadi mereka tahu. Jadi kalau itu otomatis, apalagi kalau nomor yang nggak dikenal atau WhatsApp kenal, blokir aja sudah.
Betul. Jadi memang bahaya banget Pisan. ketika ada masuk WhatsApp ataupun SMS yang mempromosikan pinjaman online seperti itu diabaikan saja, Pak? Diabaikan saja, kalau perlu diblokir. Oke. Tapi mungkin ada pertanyaan seperti ini. Betul. Kalau misalkan geus kadung pencet sudah terlanjur mencet install, Iya. segera hilangkan jaringan, misalkan wifi-nya dihilangkan, kalau datanya juga mobile datanya hilangkan, kita harus secara di reset ulang. Oke. Jadi itu harus berhati-hati juga itu, kita jangan sampai nanti keburu mereka mengambil data dari Iya. apa yang sudah kita salah lakukan. Oke. Berarti kalau misalnya kita sudah terlanjur klik file tersebut, istilahnya di reset ya, Pak? Iya, semua data kita agar tidak diretas oleh Iya. penjahat gitu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Tapi gitu ya, Pak? pastikan juga tidak lagi tersambung dahulu, wifi-nya Oke. nggak ada, atau mobile datanya nggak ada. Data seluler Pokoknya tidak terhubung. dibikin airplane Oke. mode aja lah. Luar biasa, berarti memang bahaya ya. Orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah mengambil data kita, data keuangan Betul. kita, data pribadi kita gitu ya, Pak. Dan tentunya ini juga bisa disalahgunakan ya nanti ya Sangat. ke depannya. Jadi ini modusnya itu bukannya sekedar undangan. Kadang sekarang ini yang sedang ramai juga, misalkan kita sering menggunakan belanja online. Oke. Kemudian nanti dalam tanda kutip jasa yang pengirim barang itu menginformasikan barang sudah ada, tolong diklik, klik. Nah gitu juga sama. Jadi Iya, bukan hanya banyak undangan, bisa juga terkait dengan lowongan pekerjaan. Itu lebih bahaya lagi lowongan pekerjaan, karena bisa jadi ada lowongan suruh ngisi data formulir, Oke. bahkan kadang juga disuruh foto diri bersama KTP. Oke. Wah, itu udah bisa digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Oke. Jadi tidak hanya file aplikasi APK itu ya, Iya. Pak. Tapi banyak berarti bentuk-bentuk file lainnya, kayak misalnya tiba-tiba kurir misalnya, kurir WhatsApp, ini paket sudah sampai, padahal kita tidak pesan apa-apa, itu juga perlu diwaspadai ya, Pak? Kalau hanya informasi itu sih nggak apa-apa, tapi kan mereka biasanya menyertakan juga ada semacam file yang untuk diinstal. Yang perlu diwajibkan, berarti itu yang membedakan. Yang bedakan itu. Yang Jadi, perlu kita waspadai. kalau hanya sekedar informasi kita baca udah cukup. Oke. Tapi kalau ada install kita harus hati-hati nih. Ini Oke, benar oke. ada kemungkinan besar potensinya adalah akan meretas data kita yang ada di handphone. Namun selain di WhatsApp, apakah ada peretasan lain, Pak, di aplikasi atau di platform lain? Sebetulnya kita kalau pernah di media sosial lain itu ada PinPri istilahnya itu, pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi, Jadi oke. kalau tadi bicara pinjol itu seolah-olah ada lembaga yang resmi. Kalau pinjol ilegal kan suatu yang dalam tanda kutip dia juga kayak lembaga tapi Iya. ilegalnya. Ini ada orang juga menawarkan pinjaman pribadi. Oke. Kalau dulu mah pakai rentenir yang datang ke Oh, iya, pasar-pasar, betul. akhirnya mah langsung sekarang ini orangnya yang menawarkan melalui bisa media macam-macam, bisa melalui Instagram, melalui segala menawarkan, dan pasti yang diminta adalah data pribadi. Oke. Jadi sekali lagi itu berhati-hati. Jadi jangan kalau orang meminjamkan diri pribadi kepada orang melalui media pribadi itu sebaiknya dihindari. Oke. Dan juga saya himbau juga kepada warga Jawa Barat khususnya, jangan mencantumkan nomor telepon di media. Betul. Kita misalkan punya IG di nomor telepon kita segala macam, itu kan bisa dijadikan dasar mereka yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi dalam tanda kutip buat kepentingan mereka. Betul. Itu. Karena mungkin logikanya kalau orang yang kita kenal yang ingin meminjamkan uang tidak perlu ya, Pak, meminta data dan lain sebagainya. betul. Karena kan sekarang ada istilah agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Begitu. Iya begitu Pak Indarto Iya. ya. Tapi luar biasa, ini akan kita lanjutkan nanti begitu terkait pembahasan modus kejahatan di platform dan lain sebagainya, dan lebih lanjut juga kita akan membahas mengenai resiko penyalahgunaan data pribadi. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap dalam Dialog Ajus Jabar.